Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mengangkat doa kita. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau datang terlebih dahulu menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau naikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Biarlah saat ini kita pergunakan waktu yang ada untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat Tuhan ku memuji dan menyembah hadirat-Mu
terus menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu akan semakin menguatkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami siap lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saya undang semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami terus menyiapkan hati kami. Kami mau tumbuh subur di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sekalipun tantangan, rintangan, apapun yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya.
senantiasa menguatkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jikalau tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa ada hubungan dengan Tuhan, senantiasa kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi murid yang mendengar kebenaran firman-Mu dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai secara luar biasa. Biarlah Roh Kudus sendiri akan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat dan umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya pada kesempatan ini, dalam ibadah online yang saudara-saudara ikuti bersama-sama, saudara juga hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, dan selama ibadah saudara betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Mungkin saudara-saudara sudah beberapa kali mendengar tentang tokoh yang satu ini, yaitu Ayub. Kita akan melihat tentang keindahan daripada Ayub. Kiranya saudara-saudara fokus, saudara-saudara betul-betul konsentrasi, sehingga selesai khotbah ini ada berkat yang besar turun ke atas saudara-saudara. Firman Tuhan bekerja, Roh Kudus berbicara kepada umat Tuhan dimanapun berada. Kita akan membaca dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, tokoh Ayub, orang yang bernama Ayub, dia mengalami satu persoalan yang luar biasa. Satu masalah yang besar. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 yang kita baca tadi, bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Ayub enggak berbuat dosa. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dalam kesemuanya itu, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi kesulitan yang dahsyat yang Ayub alami, dalam kesemuanya itu Ayub enggak berbuat dosa, dan juga Ayub tidak menuduh Allah. Ada banyak orang, saudara-saudara, ketika menghadapi persoalan, dia keluar jalur, dia keluar dari rencana Allah. Mungkin di tengah-tengah kesulitan ekonomi, ketika kesulitan itu terjadi, dia mulai keluar dari jalan kebenaran. Orang tersebut mulai mencuri. Ketika dalam persoalan-persoalan rumah tangga, ada beberapa orang yang mulai keluar dari jalan kebenaran, mulai tidak mentaati Tuhan. Dan yang dilakukan adalah, saudara-saudara, orang tersebut mulai berzina. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berdoa supaya persoalan apapun yang umat Tuhan alami,
juga tidak membuat kita berbuat dosa. Serta kita tidak menuduh Allah. Kita tidak mengatakan, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Mengapa ini harus saya alami? Bukankah saya sudah berbuat baik ini dan itu? Bukankah saya sudah mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan dengan memberikan persembahan? Bukankah saya sudah mengembalikan persepuluhan dan milik Tuhan? Kemudian mulai menuduh Allah. Allah gak adil. Allah gak mengasihi saya. Allah membedakan orang dan sebagainya. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan semua umat Tuhan. Saudara-saudara, terlebih dahulu pada hari ini kita akan melihat tentang keadaan rohani daripada Ayub. Mari kita membaca Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita simak baik-baik ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, saya sedikit memberikan singkatan untuk apa yang telah dilakukan oleh Ayub. Allah memberikan rekomendasi kepada Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya biasa menyingkat dengan singkatan STMJ untuk memudahkan kita mengingat. S, saleh. T, takut akan Allah. M, menjauhi kejahatan. J, jujur. Itu yang Allah katakan, saudara-saudara, kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? STMJ, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur. Dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama juga demikian. Mari saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah Ayub. Inilah kehidupan Ayub. Ini orang perjanjian lama yang indah di hadapan Tuhan. Dan Ayub ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan memberkati dengan hal-hal jasmani juga. Tuhan bahkan melimpahkan semua itu dalam kehidupan Ayub. Kita melihat yang pertama, Ayub seorang yang saleh. Mari katakan bersama-sama dengan saya, saleh. Amin. Saudara-saudara, Ayub seorang yang saleh. Dalam ibadahnya, dia seorang yang saleh. Dia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini, mungkin beberapa banyak saudara, beberapa banyak kota-kota, tempat-tempat ibadah atau gereja di mana kita biasa beribadah di dalamnya tidak mengadakan karena ada aturan-aturan yang sementara waktu ibadah di rumah saja. Saudara-saudara, atau mungkin dengan kapasitas gedung yang sedikit, maka jumlahnya dibatasi.
Bahkan usia orang yang beribadah di dalam tempat ibadah 12 tahun sampai 60 tahun. Di bawah 12 tahun tidak ikut ke tempat ibadah. Sementara di atas 60 tahun tidak ikut ke tempat ibadah. Saudara-saudara, itu semua dibuat demi kebaikan bersama-sama. Yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, andai kata sekalipun Anda saat ini sedang tidak beribadah di tempat ibadah, atau saudara sedang tidak ada di gereja, tidak ke gereja, tapi saya mau ingatkan saudara-saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan. Jangan dilupakan tentang kesalehan kita. Jangan dilupakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, mungkin saudara sedang mengusahakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saudara banting tulang, saudara bekerja, saudara membuat masakan, membuat makanan, atau inovasi sesuatu dan lain hal. Dan ini membuat beberapa banyak orang, sekali lagi, ini membuat beberapa banyak orang melupakan persekutuan dengan Tuhan, melupakan ibadahnya, melupakan perjumpaan dengan Tuhan. Fokusnya hanya perkara-perkara dunia ini. Fokusnya hanya nafkah. Fokusnya hanya kesehatan. Saya berdoa pada hari ini, ketika saudara mengikuti ibadah ini, Anda diingatkan tentang kesalehan diri kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita. Mari kita periksa masing-masing. Apakah Anda tetap menjadi orang yang saleh? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika seorang diberkati oleh Tuhan atau menjadi orang yang sukses dalam dunia ini, segala hal dimiliki, segala hal dia bisa lakukan karena uang cukup bahkan berlimpah-limpah. Yang dilakukan adalah justru meninggalkan Tuhan. Apakah ada orang demikian? Ada. Tapi itu jangan terjadi di antara umat Tuhan yang ikut dalam ibadah pada hari ini. Ataupun mungkin di dalam keadaan yang sulit, beberapa orang juga meninggalkan Tuhan. Beberapa orang melupakan tentang ibadah, melupakan tentang persekutuan dengan Tuhan. Saya berdoa ini juga jangan terjadi di antara umat Tuhan. Ayub seorang yang saleh, dia ingat akan Tuhan. Dan yang kedua, T. Katakan sama-sama saya, takut akan Allah. Amin. Takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, takut akan Allah ini bukan seperti penjahat, maling yang takut kepada polisi. Wah, ada polisi. Kemudian dia mulai takut, sembunyi. Beberapa orang yang melakukan kejahatan ketika ada aparat penegak hukum sudah mulai ketahuan, sembunyi saudara-saudara. Ketika polisi, aparat penegak hukum mulai menyergap, mulai lari, mulai bersembunyi. Takut akan Allah
bukan seperti penjahat yang takut seperti itu, bukan. Takut akan Allah adalah satu kehidupan yang betul-betul mengusahakan diri masing-masing untuk mentaati perintah Tuhan, untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Itu takut akan Allah. Sekali lagi, bukan seperti penjahat yang takut akan aparat keamanan, bukan. Tapi takut akan Allah ini adalah satu sikap di mana saudara dan saya punya satu kerinduan. Rindu apa Bapak Ibu? Rindu untuk melakukan semua hukum-hukum Tuhan, semua firman Tuhan, seluruh kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini Ayub. Yang ketiga, Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Katakan sama-sama saya, menjauhi kejahatan. Amin. Mari kita membaca Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Kalau ada kejahatan di depan kita, bukan malah kita mendekati. Bukan malah kita ikut nimbrung. Kita bercokol di dalamnya. Tidak. Tapi kita menjauhi kejahatan. Ketika sahabat atau teman-teman kita sedang duduk di meja perjudian, Anda jangan ikut-ikut. Jauhi kejahatan. Ketika rekan-rekan saudara satu kantor sedang bermufakat, bersepakat untuk melakukan yang jahat, misalnya mencuri, Anda yang ada di situ jangan diam, tapi segera ambil langkah, jauhi kejahatan. Ketika dalam satu kelompok, dalam satu perkumpulan, orang mulai mengata-ngatai, orang mulai fitnah, menjauhi kejahatan, gak tinggal diam. Tapi ada satu tindakan, mulai lari, menjauh dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang sekolah, pelajar dan mahasiswa, ketika teman-teman saudara mulai melakukan hal-hal yang gak baik dengan tontonan-tontonan pornografi atau dengan perbuatan-perbuatan cabul dan sebagainya, yang Anda lakukan adalah bukan mendekati kejahatan, menjauhi kejahatan. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Tuhan yang berkata dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang ke-8, Ayub seorang yang menjauhi kejahatan. Jangan dekat-dekat kepada yang jahat. Orang bijaksana serta dilihatnya jahat, dia sembunyi. Tapi orang bodoh, dia terus berjalan. Dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Amsal 22 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Ayub yang hidup dalam perjanjian lama ini, dia adalah seorang yang jujur. Mari katakan sama-sama saya, jujur. Amin. Ayub seorang yang jujur. Beberapa orang mengatakan, Pak Pendeta, dalam situasi ekonomi yang kayak gini, jujur apa bisa? Dalam bisnis apa bisa jujur? Pak, bisnis itu banyak tipu-tipu.
Ada beberapa orang yang mengatakan gitu, suka tipu-tipu. Supaya bisa makan, tipu-tipu. Siapa bilang? Bisnis juga bisa jujur. Saya yakin umat Tuhan, dimanapun saudara berada, Anda sekarang sedang bisnis. Dan bisnis Anda juga bisnis yang jujur. Bisnis yang baik. Kita nggak menipu orang lain. Kita mengatakan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat tentang kejujuran ini. Kita latih bersama-sama. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-12 maksud saya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi mulai hari ini, jangan bersumpah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang berkata, sumpah. Jangan bersumpah. Tapi kita, ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Nah, ini kita belajar jujur ya. Kadang-kadang begini saudara-saudara. Orang tua kadang-kadang gak jujur sama anaknya. Anak gak jujur sama orang tuanya. Tabiat sifat gak jujur ini, mari bersama-sama kita buang jauh-jauh di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang mau membuang ketidakjujuran, katakan amin. Kita buang, tapi kita melakukan hal yang jujur. Jika ya bilang ya, jika enggak bilang enggak. Satu ayat lagi, Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblis itu pendusta dan bapak segala dusta. Jadi orang yang biasa berdusta, orang yang biasa menipu, gak sadar bapaknya iblis. Iblis itu bapak segala pendusta. Ayo mari kita perbaiki. Kalau ada yang suka berdusta, kadang-kadang sepertinya hal yang kecil. Ayo, orang tua yang punya anak kecil, saudara-saudara, mungkin bayi, ibu-ibu lagi gendong bayi, tiba-tiba menangis. Bagaimana supaya bisa menenangkan bayi itu? Secara refleks, ada ibu atau bapak berkata, "Nak, cicak, ada cicak." Cicaknya enggak ada. Anaknya tiba-tiba lihat-lihat ke atas, cari cicak, diam dia. Tapi enggak ada cicak. Siapa yang ngajari dusta? Orang tuanya, ibunya, papanya, neneknya. Tapi biar kita buang jauh-jauh itu. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini kejujuran. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Matius 5 lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini keindahan Ayub 4 hal. Yang pertama, saleh. Yang kedua, takut akan Allah.
Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Dan yang keempat, jujur. Mari kita ingat baik-baik. 4 hal ini, saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau melakukan ini dalam hidupku. Saudara-saudara, Ayub secara jasmani, dia sangat diberkati, sukses. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Ayub punya 7.000 kambing domba. Coba saudara-saudara, 1 ekor kambing, 1 ekor domba berapa? 7.000 kambing domba. Ayub punya 3.000 unta. Wow. 1 unta berapa? 3.000 unta. Ayub punya 500 pasang lembu. 500 pasang lembu. 1 ekor lembu berapa? Sepasang berapa? 500 pasang lembu. Berapa itu? 500 keledai betina. Belum budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Dan Ayub adalah orang yang terkaya secara materi. Harta bendanya Ayub bukan main. Dan Ayub ini orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya cukup, tapi sungguh sangat berlimpah-limpah kehidupan Ayub. Sekarang kita melihat keadaan daripada anak-anak Ayub. Dalam ayat yang keempat, anak-anak Ayub biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Ayub indah, Ayub luar biasa. Anak-anaknya 10, 7 laki, 3 perempuan. Beda. Anak-anaknya pesta. Pesta. Giliran. Rutin dilakukan. Ini kehidupan anak-anak daripada Ayub. Terus pesta. Melasatkan kedagingannya. Melasatkan kedagingannya. Makan, minum, pesta. Beda sama Ayub, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang keadaan orang tua dan keadaan anak bisa berbeda. Orang tuanya bisa indah, tapi anaknya seperti anak-anak Ayub yang 10 orang ini. Beda yang dilakukan. Kalau Ayub saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur. Tapi anak-anaknya pesta, 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 pesta pora, pesta pora. Ini seperti yang terjadi zaman Nuh, zaman Lut, makan minum, pesta senang-senang, hura-hura, dan sebagainya. Kita yang hidup pada akhir zaman, para orang tua, jangan lupa doakan anak-anak saudara. Didik anak-anak saudara. Jangan diam, sebab berbeda. Ayub dan anak-anaknya berbeda. Kita didik, kita doakan firman Tuhan, kita berikan sama anak-anak kita. Kita ajarkan seperti Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saudara baca. Saudara-saudara, dididik, diajarkan, didoakan.
anak yang kita lahirkan, ibu-ibu melahirkannya, tentunya dari benih suami saudara. Anak yang dari kecil, dari bayi, tumbuh, belum tentu bisa sama dengan bapak dan ibunya. Oleh sebab itu, saudara perlu terus berdoa. Saudara perlu terus mengajarkan kepada mereka, supaya mereka juga menjadi indah seperti saudara-saudara. Jangan diam, jangan pernah bosan. Inilah keadaan anak-anak Ayub. Keadaan akhir zaman saudara-saudara juga sama. Pesta, makan, minum. Karena zaman pandemi ini, mulai orang banyak yang di rumah, gak kemana-mana. Coba sebelum itu, setelah vaksin ketemu, apa yang terjadi? Nanti kembali lagi. Orang makan, minum, pesta, melesatkan tabiat daging, hawa nafsu, dan dosa-dosa. Oleh sebab itu mari tetap hidup benar. Menjauhi kejahatan, bukan malah mendekati. Bapak ibu saudara, ketika Ayub saleh takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan jujur, maka apa yang terjadi dalam diri Ayub? Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam diri Ayub. Mari kita baca Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara lihat ayat yang ke-8. Iblis, engkau gak tahu ya hambaku Ayub saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur. Itu Tuhan ngomong sendiri loh. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-10? Kita melihat perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya Ayub. Apa yang terjadi? Ayub dipagari oleh Tuhan. Tadi kita baca, Ayub dipagari oleh Tuhan. Lalu apa lagi? Rumahnya dipagari. Rumahnya dipagari. Harta bendanya Ayub dipagari. Apa yang dilakukan oleh Ayub diberkati. Dan apa yang dimiliki makin bertambah-tambah. Yang dikerjakan berhasil. Coba. Rangkap 3 pagarnya Tuhan. Ayub dipagari, rumahnya dipagari, hartanya dipagari. Rangkap 3. Sekali lagi, Ayub dipagari, rumahnya dipagari, hartanya dipagari oleh Tuhan. Banyak orang pergi ke orang-orang pintar dalam tanda petik minta pagar supaya dilindungi. Saudara jangan, Tuhan pagari saudara, rangkap 3. Haleluya. Saudara-saudara, gak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita terjadi dengan kebetulan. Tidak. Rambut di kepala saja gugur, Tuhan tahu. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Ayub, Tuhan tahu semua. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan tahu. Gak ada yang terjadi dengan kebetulan. Oleh sebab itu dengar, perhatikan saudara-saudara, iblis datang kepada Tuhan dan dia minta izin untuk mengganggu Ayub. Dia minta izin untuk menggoda Ayub. Kalau enggak dapat izin enggak bisa. Kalau enggak dapat izin enggak bisa. Rupanya iblis punya SIM, surat izin menggoda. Goda Ayub dengan luar biasa saudara-saudara. Sekali lagi perhatikan, kalau Tuhan gak izinkan gak akan terjadi.
Kalau Tuhan gak bolehkan, gak akan terjadi. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri Ayub, dalam diri saya, dalam diri saudara, atas izin daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Inilah yang terjadi dalam hidup Ayub. Ayub diuji. Hartanya habis dalam satu hari. Ternaknya, binatangnya habis. Tubuhnya Ayub penuh luka. Gatal dari ujung kepala sampai telapak kaki. Menderita, dan istrinya berkata, Ayub, hujat Allah, lalu matilah kamu. Wah, penderitaan Ayub luar biasa. Di akhir khotbah ini dengar Bapak Ibu. Ini penting sekali. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Atas izin daripada Tuhan. Yang kedua, kalau itu terjadi, kesukaran, penderitaan, masalah apapun terjadi, dengar artinya. Saudara sedang mengalami ujian. Dan saudara semua akan naik ke level, ke tingkat yang lebih tinggi. Kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak sekolah akan menghadapi ujian. Setelah ujian, naik kelas. Kelas lebih tinggi. Kelas 6 SD menghadapi ujian nasional. Lulus, naik ke kelas 7 SMP. Ujian datang akan membuat saudara-saudara naik level, naik tingkat, naik kelas. Dan itu yang Tuhan inginkan. Bukan terus tinggal kelas. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Tuhan izinkan. Dan yang kedua, kalau itu terjadi, akan membuat saudara-saudara naik level lebih tinggi, naik kelas, tingkatan yang lebih tinggi. Dan itu yang menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. Dalam kesemuanya yang terjadi dalam hidup Ayub. Tadi dalam ayat yang ke-21-22 kita baca, Ayub sama sekali gak berdosa. Dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Di tengah-tengah kesukaran mungkin yang saudara alami, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Dan jangan menuduh Allah. Jangan menuduh Allah berbuat yang kurang baik terhadap saudara-saudara. Saya yakin pemberitaan firman ini akan menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Mari kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini supaya aku menjadi satu hal yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan luar biasa pada hari ini. Kami bersama-sama mengalami Engkau, mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan
umat Tuhan, kalau sesuatu terjadi dalam hidup saudara, jangan buat dosa seperti Ayub. Dan yang berikutnya, jangan menuduh Allah, berkata Allah gak adil, Allah jahat. Jangan. Dia baik, dia sayang sama saudara, dia mengasihi umatnya seperti bapak yang sayang sama anaknya. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami tekanan dan masalah pergumulan yang berat. Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara, seperti Tuhan sedang bekerja dalam diri Ayub. Naik kelas, naik level, naik tingkat, dewasa, ujian lulus, naik satu tingkat. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Nyanyi ujian ini menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Satu kali lagi, oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan. Glory. Kami umat-Mu mau menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau, menyenangkan Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Umat-Mu mau menyenangkan Engkau. Ya lama ya lama ya lama. Ya lama shebele lama menyenangkan Engkau, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami doakan buat bangsa kami, Indonesia, buat kota-kota tempat di mana kami tinggal. Mari umat Tuhan dimanapun berada, doa dan berkati bangsa ini, berkati kota saudara. Mari mulai berdoa. Berkati Indonesia, berkati Indonesia, lawan Indonesia, berkati Indonesia, lawan Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan. Di mana kami berada diberkati Tuhan.
sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus bekerja dan firman Allah berbicara. Di penghujung ibadah ini hamba-Mu mau berdoa buat seluruh umat Tuhan. Kedangkan tangan saudara. Sekarang terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Senang sekali pada hari ini kembali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara secara online. Saudara kiranya diberkati oleh Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan tentang kehidupan Ayub. Saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan jujur. Tuhan memberikan pagar perlindungan yang sempurna dalam hidup saudara. Jika ujian datang, saudara akan naik level, naik tingkat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati, dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih buat dukungan saudara-saudara sekalian. Memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Batam ini. Hanya Tuhan yang membalas saudara-saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal.